si guru dan siswa di Indonesia. Mungkin di sini ada banyak guru, ada pembicara, ada siapa saja yang merasa mengajar. Orang tua pun itu sebagai guru, karena mengajar kepada anak-anak. Guru di rumah juga ya, nggak cuma di sekolah ya guru. Sekarang kita udah mengerti ya, semua kita ini statusnya karena mengajar, kita sebagai guru. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih itu tablet. Tablet adalah suatu komputer. Tablet digunakan, ini adalah suatu komputer portable. Mungkin Bapak Ibu udah punya di rumah ya. Lengkap seluruhnya berupa layar sentuh. Ciri utamanya adalah penggunaan layar sebagai peranti. Masukkan dengan menggunakan stylus. Nih, ini stylus. Pena digital atau ujung jari. Fungsinya seperti itu. Fungsi untuk tablet ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu, kalau kita punya, kita harus tahu fungsi-fungsinya. Fungsi tablet itu sebagai alat juga komunikasi. Tablet ini bisa digunakan untuk menelpon, berkirim pesan lewat SMS atau WA, yang sebelumnya hanya bisa mungkin dilakukan dengan menggunakan smartphone. Tetapi kalau udah punya tablet ini, dia multifungsi ya. Kemudian konsol game, tablet bisa digunakan sebagai konsol game, sebagai menggunakan, dulu-dulunya kita main game pakai Nintendo, tapi saya tidak harus untuk main game, tapi di situ juga ada game-game untuk pinter ya, untuk seperti cucu saya untuk belajar bahasa Inggris dan sebagainya, belajar bahasa juga bisa di situ ya. Kemudian juga media player. Kini tablet banyak digunakan untuk media player, baik untuk memutar video maupun mendengar musik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa browsing. Kita bisa browsing, tablet kita ini banyak digunakan untuk berselancar, membuka situs atau blog yang untuk membaca berita, informasi terbaru, kita hanya di dalam genggaman kita untuk jadi sumber pengetahuan. Mohon Sis Grace, sudah direkamkah? Sudah direcord? Maaf, saya tanyakan dulu sama Sis Grace. Sudah. Oke. Untuk itu fungsinya juga sebagai kamera, di situ ada lengkap. Tablet kini banyak digunakan untuk mengambil gambar atau merekam video dengan kualitas yang tidak kalah dengan smartphone atau kamera digital pocket biasa ya. Terus ada Microsoft Office-nya juga ya, Excel, semua ada di situ, Microsoft, Word, PowerPoint, semuanya ada di tablet. Sebagai media sosial, tablet banyak sekali digunakan untuk Facebook, Twitter, Instagram, Pet, WeChat, dan lain sebagainya. Agar semua kita tidak ketinggalan, akhirnya kita bisa bergaul ya dengan teman-teman yang lain. Terus menampilkan dan mengedit video. Juga itu berguna untuk banyak aplikasi yang digunakan untuk mengedit foto yang ada di galerinya kita, masing-masing perangkat. Foto yang diambil dari kamera tablet, kemudian kita share ke media sosial. Juga berguna, kita bisa download aplikasi kesehatan, untuk mengecek kesehatan tinggal kita download ya. Kemudian berguna untuk peta ya, map. Kemana-mana, tablet kita banyak digunakan untuk peta atau GPS agar tidak tersesat selama perjalanan atau untuk mencari alamat yang kita tuju. Mengetahui cuaca bisa lewat tablet. Saat ini banyak tablet digunakan untuk mengetahui cuaca terbaru. Sebelum kita pergi keluar, mau hujan nggak ini, atau di mana ada hal-hal banjir atau apa, banyak informasi lewat media sosial, kita tinggal buka ya. Kemudian tablet itu untuk buku bacaan, benar kita buku bacaan. Kalau untuk orang-orang bisa install Alkitab, bisa install yang lainnya, Al-Quran dan lain sebagainya, itu di dalam tab juga Bapak Ibu. Dan bisa membuka dan mengirim email. Tablet ini banyak digunakan untuk mengirim email kepada orang lain. Dan terakhir juga
untuk televisi ya Bapak Ibu. Selama ini kita televisi sudah mungkin kita nggak nonton, tapi rata-rata kita nonton di tablet. Nonton TV, nonton YouTube itu di tablet. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari untuk itu kita percaya ya, pandemi COVID-19 ini di berbagai negara membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan. Benar nggak? Di seluruh negara. Anak-anak pun diminta untuk belajar dari rumah. Orang tua bekerja dari rumah, work from home. Tak terkecuali di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar dari rumah mungkin terasa menyenangkan ya, tapi dalam 1 hari atau 2 hari masih menyenangkan. Dalam 1 atau 2 minggu juga rasanya masih berlangsung menyenangkan. Tetapi kalau itu sudah menjadi rutinitas itu bisa menjadi membosankan. Orang tua, guru-guru, siapa saja dituntut mencari cara agar anak-anak kita sendiri maupun anak didik kita itu bisa menjadi betah di rumah dan tetap semangat belajar. Benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi gara-gara pandemi COVID ini membuat sekolah-sekolah di Indonesia menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara online. Kegiatan keagamaan pun semua dikerjakan secara online. Siswa sekolah belajar dari rumah dengan menggunakan komputer atau gadget. Mau nggak mau orang tua harus menyediakan anaknya 3, mau nggak mau harus 3. Anaknya ada 4, mau nggak mau harus 4, karena semua belajar. Salah satu gadget yang dapat digunakan untuk keperluan ini adalah komputer tablet, saudara-saudara. Ukuran layarnya lebih besar dibandingkan smartphone. Dibandingkan smartphone kita ini. Ukurannya lebih besar, tapi lebih ringkas dari laptop. Lebih ringan dari laptop. Jadi berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang sudah punya tablet di rumah? Saya yakin semua sudah punya di rumah ya. Kalau memang belum punya smartphone, tapi mungkin akan ke depan semua bakal punya. Ataupun ada yang sudah punya, tetapi belum mahir menggunakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, konon latar belakang tercetusnya semua guru, semua siswa harus mahir tablet ini, tercetusnya karena ceritanya ada beberapa sekolah yang agak-agak terpencil, katanya di mana guru-gurunya mendapat dana untuk bantuan perangkat tablet ini. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mendapat bantuan, tetapi mereka tidak menggunakannya. Semuanya masih rapi terbungkus di dusnya, Bapak Ibu. Sayang banget ya, itu saya dengar dari guru-guru yang mendapat bantuan seperti itu. Tapi setelah diadakan Segusesmat ini, semua orang diajarin cara menggunakan, mereka jadi bergairah untuk mengajar. Guru-guru juga jadi bergairah untuk menyiapkan materi-materi lewat PC, lewat tablet. Jadi semuanya perangkat tablet ini berguna Bapak Ibu. Demikian juga bapak-bapak di rumah, ibu-ibu di rumah menyiapkan renungan harian, menyiapkan meeting, presentasi, semuanya lebih ringkas, nggak perlu kita catat-catat di kertas. Kita less paper sekarang ini. Jadi sayang banget kalau kertas dibuang-buang semua ya. Kasihan pohon-pohon dipotong semua sampai benar-benar botak itu hutan gara-gara hanya untuk kertas. Padahal gadget jenis tablet seperti seri Galaxy Tab ini dari Samsung begitu peduli dengan pendidikan di Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tablet Galaxy Tab ini paling banyak digunakan oleh siswa dan guru-guru. Karena mereka mengerti manfaatnya. Membuat suasana belajar lebih menyenangkan untuk anak kita sendiri, untuk peserta didik kita, dan sangat mudah para guru-guru untuk menyiapkan materi pembelajaran dengan lebih baik. Oleh karena itu, guru-guru, pelayan-pelayan Tuhan, dan aktivis lainnya, mari kita bertransformasi, majukan pendidikan di Indonesia. Kenapa demikian?
kita semua sebagai guru dituntut, saudara-saudara sekalian, menjadi guru penggerak. Nanti kita ini menjadi seorang coach ya, mengajar anak kita, mengajar anak didik kita, kita sendiri yang akan menginisiasi transformasi digital di sekolah, atau kalau masih belajar di rumah, ya di rumah pun kita akan transformasi. Sebagai orang tua kita nggak akan tanya-tanya lagi ke anak, aduh ini gimana, ini kita nggak gaptek. Karena kita mau terus berjalan, mau belajar bagaimana menggunakan gadget yang ada di tangan kita, tablet yang ada di tangan kita. Biar kita yang ngajarkan ke anak-anak kita. Saudara lihat di gambar ini adalah cucu saya umur 3 tahun. 3 tahun dia sudah mahir tablet, saudara-saudara. Bayangkan anak-anak zaman now itu dari umur sekecil ini sudah sangat mahir tablet. Ini aman sekali kalau yang dari Samsung punya, karena dia punya kids mode sendiri. Itu perangkatnya ini bagus sekali, karena guru-gurunya mengajar dari sekolah. Ini cucu saya belajar di rumah. Dia sudah tahu jam belajarnya, semua sudah disetting di dalam tablet seperti ini, saudara-saudara sekalian. Jadi, untuk itu, kenapa sih kita harus jadi guru-guru penggerak digital ya, guru-guru penggerak untuk menginisiasi transformasi digital baik di sekolah. Karena apa? Dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan di Indonesia pada era modern ini, informasi teknologi mempengaruhi aktivitas sekolah dengan sangat masif. Anak-anak sekarang tambah pinter. Revolusi industri 4.0 sering pula disebut revolusi industri generasi keempat. Ditandai dengan apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa awak, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia dapat mengoptimalkan fungsi otaknya. Tambah cerdas, tambah kreatif manusia. Zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi perlunya kita itu melek, maaf ini belum jalan. Oke. Jadi kita perlu melek akan teknologi. Baik orang tua, baik anak remaja, baik anak-anak kecil, itu harus benar-benar IT-nya harus kuat, karena kedepannya itu kita akan terus berlari ke sana. Sistem pendidikan membutuhkan gerakan pembaruan untuk meresponi era industri 4.0. Salah satu gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Kenapa? Apa sih literasi lama itu? Literasi lama ya hanya fokus pada kalistung ya, membaca, menulis, berhitung. Memang itu yang lalu. Tetapi sekarang diperlu creative thinking. Anak-anak disuruh berpikir kreatif. Jadi literasi baru ini diberikan, diharapkan menciptakan lulusan yang kompetitif dengan menyempurnakan gerakan literasi lama. Jadi bukan dibuang, tetapi disempurnakan. Jadi yang biasanya ngitungnya dulu, kita ngitungnya pakai lidi, Bapak Ibu. Bener, sebelum ada kalkulator dan lain sebagainya, itu mama-mama yang dulu dipakai lidi, diikat 10-10. Tapi lama-kelamaan kita akan cepat menghitungnya tanpa pakai alat-alat bantu seperti itu, karena secara teknologi kita semakin kreatif. Jadi peningkatan kemampuan membaca, dia akan menyempurnakan ya gerakan literasi lama yang hanya berfokus pada peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan matematika. Jadi adaptasi gerakan literasi baru dapat diintegrasi dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran sebagai respon era industri 4.0. Samsung ini menjawab setiap tantangan, setiap kebutuhan yang ada. Gerakan literasi baru yang dimaksud terfokus pada 3 literasi yang utama, yaitu digital literasi. Apa itu digital literasi?
diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis. Jadi nggak cuma membaca, dia harus kreatif, dianalisa dulu ini yang bahan bacaannya. Anak-anak seperti itu ya di digital, dia akan cari, kita baru ngomong satu, dia akan cari apa dikatakan Wikipedia ya tentang ini, apa yang dikatakan oleh para pakar ya. Mereka akan cari, mereka akan analisa dan menggunakan informasi di dunia digital, dicari semua anak-anak itu. Apa kajian-kajian yang terjadi lewat kalimat-kalimat ini. Jadi seperti itulah. Dan yang kedua, di literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Dan yang ketiga, literasi manusia. Literasi manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain, saudara-saudara sekalian. Nah, kenapa sih harus informatika transformation ini, IT based learning, perlu sekali di adanya IT based learning. Karena apa? Membantu guru atau orang tua, hamba Tuhan yang sedang membuat itu dalam hal administrasi. Biasanya guru itu dia harus menyiapkan RPP, promis, dan lain sebagainya itu. Banyak tugas-tugas guru yang setumpuk lah. Tetapi kalau dia kerjakan secara teknologi, itu hanya di dalam satu genggaman bisa dikerjakan, menghemat waktu. Begitu juga sebagai saya, sebagai pemateri atau hamba Tuhan, khotbah di church, saya nggak bawa kertas, nggak bawa apa, saya cuma bawa tablet. Dan itu sangat-sangat membantu karena PowerPoint ada di tablet, Word-nya, materi-materi ada di tablet, semuanya ada di tablet. Itu membantu hal administrasi, kita bikin apapun ada, kita lakukan semuanya ya. Kemudian Bapak Ibu, ini kenapa nggak jalan, host? Kedua, meningkatkan literasi siswa dalam teknologi. Tentunya ya tujuannya memang siswanya ke depannya literasi teknologinya dia harus benar-benar cerdas ya di dalam hal untuk literasi teknologi. Memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Benar, Samsung menjawab semua. Bayangkan saja di dalam tab itu kita kadangkala saya kalau bikin materi itu tidak perlu ketika ada inspirasi. Saya nggak perlu nulis, tinggal pencet voice note-nya, saya bicara, saya ngomong apa yang saya rasakan, saya pikirkan, itu nanti dia tertulis sendiri, kata-kata ya, tinggal diedit seperti itu ekspresinya. Digital itu menjawab setiap kebutuhan kita. Teknologi benar-benar begitu pesat berjalannya, kita juga harus ikut perkembangannya. Nah, hal-hal apa saja yang diperlukan? Oke, sebentar ya. Apa saja tahapan-tahapan yang diperlukan sekolah ketika ingin melakukan transformasi digital? Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini punya sekolah, punya yayasan, punya church, punya pesantren, dan lain sebagainya untuk anak didiknya biar lebih melek teknologi, akan adakan transformasi digital. Tentunya diperlukan persiapan-persiapan mungkin ya. Harus ada persiapan, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Persiapan itu penting. Yaitu membentuk tim khusus. Ya, diatur kurikulumnya, siapa yang jadi IT-nya, ya kepala sekolah atau ketua yayasan itu yang akan sama-sama bentuk tim perwakilan guru yang benar-benar passion di IT. Kemudian ada risetnya dulu, IT platform, dia Google, Microsoft, dan lain sebagainya. Diperhitungkan biayanya, kemudahan untuk digunakan. Apakah platform ini dapat mengikuti perkembangan zaman dengan cepat atau ada solusi lain? Kemudian
riset hardware-nya, keamanan dan efektivitasnya yang dilakukan di tablet itu, HP, laptop, Chromebook, semua yang digunakan. Kemudian aplikasi pendukung pelajaran. Ya, penilaian lewat digital bisa langsung kirim ke orang tua. Itu ada aplikasi-aplikasinya ya. Saya senang sekali, banyak sekali aplikasi sekarang seperti Edmodo, Quizizz, dan lain sebagainya, itu orang tua bisa buka langsung hasil-hasil anaknya kerjakan. Terus materi pembelajaran e-book, ada juga konten, video, artikel, games, itu games-games yang positif, itu sangat-sangat membantu anak-anak lebih kreatif. Jadi tambah cerdas ya mereka. Dan tentunya kelima adalah pilot project. Tentukan sekolah. Mungkin Bapak Ibu punya sekolah ada 3, ada 4. Salah satu jadikan pilot project. Pilih guru yang mau melakukan ini. Pilih kelas, pilih mata pelajaran. Persiapkan semua peralatan, baik software dan hardware, buat kebijakan. Kemudian implementasinya untuk sekolah, untuk kelas lain, ada training guru. Persiapkan semua perangkap pendukung, internet, network itu harus benar-benar terhubung. Jangan sampai lagi kita mengadakan dengan murid-murid, lagi training ke murid-murid, mati internetnya, lemot atau bagaimana ya, itu menghambat, sedikit menghambat. Jadi sekaligus bisa pengenalan kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu, ada 3 permasalahan utama yang sering kita menjadi, ya inilah, sampai terjadi Samsung menjawab setiap permasalahan ini. Dia membuat tablet dengan memikirkan semua kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik. Yaitu siswa harus membawa banyak buku di dalam tas. Benar nggak? Mungkin dalam satu hari itu punya mata pelajaran 4 mata pelajaran. Satu mata pelajaran bisa 3 buku. Buku tugas lah, buku catatan lah, dan buku cetak. Nah, siswa harus membawa banyak buku. Kalau ada 4 mata pelajaran bisa 12 buku. Kasihan, saya ingat anak saya itu bisa membawa bukunya pakai kayak koper kecil, itu ditarik. Daripada dia pakai ransel bungkuk. Wah, itu beberapa tahun lalu ya, dia masih SMA, itu kasihan banget karena belum secanggih sekarang. Kalau secanggih sekarang hanya dalam genggaman semua ada di dalam satu tablet. Itu permasalahannya. Jadi untuk digitalnya ini, teknologi menjawab setiap permasalahan yang ada, Bapak Ibu sekalian. Nggak jalan. Oke. Perlu banyak bolpen untuk membuat catatan. Benar nggak? Kita siapin spidol berwarna-warni, kita siapin kertas, notebook, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya sudah ada tablet, itu tinggal ganti coloringnya untuk kita mengingat, bikin mind map dan lain sebagainya, itu tidak perlu pakai lagi ballpoint yang berwarna-warna. Artinya kita bisa save cost kalau menggunakan tablet. Nah, benar, kita saving cost ya, memotong pengeluaran harian atau bulanan untuk buku atau pulpen, kertas. Kita lebih hemat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk anak-anak, bayangkan saja kalau anak kita ada 3. Ya, memang dari awal memang beliin mereka atau perlengkapi mereka dengan tablet. Tetapi untuk hal buku, pengeluaran buku, bolpen, kertas, itu semuanya sudah dikurangin, ditrim semuanya ya. Dan semuanya ini efektivitas, efisiensi waktu. Dari kita biasanya menulis, untuk bikin materi kita menulis. Tapi kalau sudah ada tablet, kita tinggal rekam, dia tulis sendiri. Lebih efisiensi waktu ya, atau apapun lebih cepat kita kerjakan. Karena menggunakan satu teknologi di dalam genggaman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Permasalahan utama itu. Tetapi ada 3 kekhawatiran utama juga dari orang tua atau siapa saja. Apa saja yang dikhawatirkan? Dikatakan apabila tabletnya rusak atau hilang, bagaimana dengan data-data yang tersimpan dalam tablet? Bagaimana dengan catatan pada Samsung Notes? Dikatakan seperti itu. Wah, ini nggak jalan.
Backup data di cloud and login Samsung account pada Samsung Notes itu sinkron. Udah bisa disinkron ya. Jadi bagaimana dengan kesehatan mata anak ketika menatap layar tablet? Bukan cuma anak, kita juga di komputer, di dimanapun itu ya, kalau kita pakai nggak lama jangan sampai juga kita juga tahu diri untuk jangan terlalu lama sekali. Tetapi untuk tablet pun itu Samsung secara teknologi mereka menyiapkan secara blue light filter, saudara-saudara. Saya pernah membaca satu artikel untuk kalau kita sering di laptop atau di tab atau di mana kita juga sesekali alihkan perhatian. 20 detik kita alihkan perhatian. Kalau perlu kita sudah capek ngetik, kita keluar lihat yang hijau. Kita bola mata kita putar-putar. Tetapi syukur untuk tablet-tablet sekarang ini sudah ada blue light filternya. Kemudian bagaimana bila anak mengakses situs-situs yang tidak sepantasnya, install game atau main sosial media ketika jam pelajaran? Jangan khawatir, karena apa? Karena Samsung itu punya salah satu rangkaian rangkaian Samsung Notes namanya. Adalah sebuah teknologi yang dibuat solusi keamanan end-to-end yang dirancang khusus oleh Samsung dari aplikasi hingga hardware. Jadi di situ kepada anak-anak pun dia nggak bisa masuk karena semua sudah disetting sama orang tua, memakai disetting untuk ada passwordnya, jam-jam mereka belajar, jam-jam kapan mereka mau tidur itu mereka nggak bisa lagi akses lagi. Atau apapun yang mereka kerjakan, mereka lihat itu terekam semua, orang tua bisa melihat dan orang tua bisa mengarahkan mereka. Pak Ibu, ini tentang Samsung Kids Mode ini perlu saya sampaikan karena apa? Memang dari anak-anak kecil sekarang itu sudah memang mesti melek teknologi. Kita nggak larang karena apa? Di situ makin pintar anak cucu saya yang umur 3 tahun yang saya sebutkan tadi itu. Dia cerdas dalam bahasa sekarang karena dia juga ikut belajar bahasa Inggris lewat anak-anak itu ada anak-anak tentang macam-macam lah. Kids Mode-nya itu. Semua aman, jangan takut karena sudah dirancang sedemikian rupa oleh Samsung untuk supaya Bapak Ibu bisa mengakses untuk anak-anaknya digital ini ya, perangkat-perangkat ini agar supaya makin hari kita semakin ke depan tidak ketinggalan untuk teknologi yang baru. Nah, dari sekarang mulai set your mind ya untuk kita lebih memudahkan menghadapi hari-hari kita. Jadi nggak usah takut, semuanya ada pakai PIN, semua orang tua bisa kontrol apa yang dikerjakan anak-anak, terus semuanya apa yang ditonton anak-anak, aktivitas mereka sehari-hari bisa dilihat sama orang tua dan bisa dibikin schedule sama orang tua apa yang harus mereka buka hari ini. Seperti cucu saya belajar dari rumah itu besok biasa gurunya sudah kirim, hari ini dikirim untuk besok mata pelajaran apa atau hal-hal apa yang harus disiapkan. Nah, orang tua sudah mulai setting, kerjakan, tinggal anaknya pelajari. Bayangkan 3 tahun itu sudah sangat-sangat lincah menggunakan tablet. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya ramah lingkungan semuanya. Jadi bukannya itu kita sendiri yang tergantung orang tua mengarahkan juga. Tapi percayalah untuk tablet ini mereka juga sudah rancang sedemikian rupa agar supaya membuat pendidikan, belajar itu semakin gampang, semakin bersemangat. Karena anak-anak nggak lihat cuma seperti kertas putih saja, ada berwarna-warni, ada gambar-gambar yang lucu-lucu, meng-trigger kreativitas anak-anak dalam belajar. Demikian juga guru-guru. Guru-guru semakin semangat mengajar, membuat materi-materi pembelajaran lewat digital. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu bertanya, saya bukan jualan, tapi waktu saya pernah juga sampaikan mereka sempat tanya, Bu, jadi saya ingin tanya juga, sebenarnya itu perangkat berapa sih harganya? Saya cuma sampaikan ini, saya bukan jualan, tetapi kalau seandainya
Bapak Ibu tertarik untuk membeli, boleh juga saya nanti kontak orang-orang yang ada di Samsung. Tapi rata-rata sekolah menggunakan, ya saya bilang ini, yang ini paling murah. Saya juga ini menggunakan untuk saya pergi kemana-mana, untuk khotbah dan lain sebagainya, mengajar, saya cuma bawa satu tablet saja ini. Tidak membawa buku, tidak membawa kertas-kertas lainnya, tidak membawa bolpen, karena semuanya terekam di dalam satu genggaman. Itulah era teknologi zaman sekarang. Kok yang lainnya bisa dilihat saja, dan Samsung ini sangat menjawab setiap kebutuhan peserta didik atau anak-anak didik di sekolah maupun yang ada di rumah, orang tua, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru dimanapun berada. Samsung membuat kita semangat belajar dan anak-anak tetap sekolah, guru-guru tetap semangat menyiapkan pembelajaran yang kreatif, edukatif, dan informatif semuanya. Nah, kali ini pada penghujung sesi pertama ini, saudara-saudara, saya akan berikan cuplikan video keren, saudara-saudara. Samsung mengadakan kelas pinter berbasis teknologi, tahu di mana? Di Papua. Samsung begitu peduli pendidikan yang kayaknya terpencil, mereka jauh jangkauan teknologi, tetapi mereka sekarang lebih canggih mungkin ya. Samsung menghadirkan Samsung Smart Learning Class di sana. Di Indonesia sudah ada, untuk memberikan kesempatan belajar, mengajar bagi para guru dan siswa dalam sebuah cara belajar lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan dengan berorientasi pada teknologi terkini, teknologi yang tercanggih. Mari kita simak sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita simak sebentar. Ini. Mungkin ya, mungkin sudah selesai untuk sesi pertama, host. Host, silakan. baik. Terima kasih untuk pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Mungkin ada sedikit kesalahan teknis kali ya di terakhir tadi untuk video, padahal sayang banget itu videonya sangat-sangat bermanfaat ya, sangat bagus gitu. Untuk itu karena waktunya masih ada juga, kita istirahat sebentar 5 menit untuk Bapak Ibu semua boleh ambil minum, boleh ke kamar mandi, boleh 5 rebahan menit sedikit karena kita langsung belajar supaya PowerPoint. tidak kaku otot-ototnya, stretching sedikit supaya tidak pegal, karena abis ini kita akan ada masuk ke sesi kedua, tutorial PowerPoint langsung. Sebelumnya Bapak dan Ibu juga kalau mau stay di meeting room ini juga untuk bertegur sapa juga boleh, tidak ada yang larang gitu ya. Nanti untuk materi akan di-share di akhir acara. Terima kasih. 5 menit ya, cuma 3 menit ya. Baik, waktu istirahatnya saya rasa udah dulu sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan segera masuk ke sesi kedua, yaitu tutorial desain slide PowerPoint. Untuk itu saya kembali persilahkan untuk Ibu Anneke kembali memaparkan materi. Masih di mute, Bu. Terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu kita akan belajar PowerPoint. Ini saya akan share screen. Tetapi sebelumnya kita akan rileks sebentar ya.
Mari kita akan rileks sebentar dengan main terkaan ya. Terka-terkaan. Oke. Coba. Bapak Ibu boleh juga nyalain host. Bisa dinyalain nggak mereka untuk rileks sebentar? Bisa host? Sudah bisa, Bu. Udah bisa ya? Silakan bisa. menerka untuk menguji kecepatan saudara sekalian. Ini tebak nama kota ya. Bandung. 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 Luar biasa. Bandung. Bandung ya, next. Betul ya, oke. Tebak nama kota. Tadi udah. Lampung. 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 Satu detik cepat ya, oke. Kalimantan. Kalimantan. Surabaya. Benar, saya sengaja satu. Apa itu? Pontianak. Oh iya, Pontianak. Tidak, salah. Pontianak. Rak. Benar, Palembang. Palembang. Oh iya, Palembang. benar nggak? Mataram. Ya, Mataram. Oh iya, Mataram. Oke, next. Kecepatan saudara juga sudah mulai. Oke. Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lek Global. Jember. Jempol. Sukabumi. Betul, siapa yang bilang Sukabumi? Like ini suka ya, like Sukabumi. Kreatif thinkingnya jalan ya. Hebat Bapak Ibu. Bumi ya, oke. Tebak nama makanan. Batagor. Hebat, Batagor. Siapa nih kreatif? Cepat sekali dia ya. Berarti dia suka makan batagor. Suka. Oke, next. Ripang. Rendang. Betul, rendang. Cepat. Ada siapa yang teripang nih? Oh, makanan. Kembang goyang. Ketoprak. Ketoprak. Nih, makan. Sate Padang. Santai dulu. Benar, sate Padang. Sate Padang sudah ada yang Sudah bilang sate duluan Padang. dia, Bu. Jadi, Sudah Oke. jawabannya duluan. Iya, sudah dilihat. Oke. Ya. Kireng. Masa nggak ada mami kagok-kagok nih sekarang. Mie goreng. Mie. Goreng. Goreng. Mie goreng ketoprak, betul. Semuanya udah ya, oke. Tadi sebagai selingan saja, saudara-saudara. Itu semuanya bisa dibuat di PowerPoint ini ya. Ini semua kita kerjakan lewat PowerPoint. Tetapi kali ini kita akan belajar membuat PowerPoint yang sederhana. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah biasa buat PowerPoint ya maklum-maklum saja. Nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran suaranya. Nah. Nah, ini masih share ya. Oke. Pilih ke PowerPoint ya. Share screen-nya belum nyala. Nyala nggak? Oh, bentar. Udah.
Share screen-nya masuk nggak, Bu? Masuk nggak? Hah? Masuk, Bu. Belum masuk ya? Oke, ya tadi saya belum share ya, lagi main tadi ya. Saking lagi main ini masuk? Masuk? Oke, udah masuk. Udah masuk ya? Oke. Oke, ini namanya template PowerPoint ya. Template PowerPoint itu bisa kita kerjakan untuk membuat PowerPoint dari awal, tetapi berhubung waktu lama ya, ini kalau saya bilang, ini masing-masing di kanan, sebelah kanan ini banyak template. Tetapi kali ini saya biar untuk menyingkat waktu, mengajarkan dengan menggunakan template yang sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan step by step dari awal untuk kita mengkreasi. Itu ada kelas khususnya, nanti saya atur lagi kelas khususnya untuk membuat semua desain-desain yang lebih advance ya. Ini yang pemula aja. Jadi kita akan siapkan materinya dulu. Sepertinya saya contoh, saya sudah menyiapkan materi ya. Saya sudah menyiapkan materi seperti ini. Materi yang berjudul metamorfosis kupu-kupu. Mungkin Bapak Ibu menyiapkan materi di sekolah, apa yang ditulis di sekolah kita akan mengajar kepada anak-anak, mengajar PowerPoint kepada mereka. Jadi, nah kita pergi ke Chrome, buka Chrome, kita cari template yang free, yang murah, yang maksudnya nggak bayar ya. Kita cari free template flyer ya. Ini sudah ada, saya tadi cari. Oke. Nah, di sini free template flyer kita ambil yang karena metamorfosis temanya ya saya pilih yang butterfly atau PowerPoint kupu-kupu ya. Kita cari butterfly. Nah, seperti ini ya, macam-macam. Banyak sekali template-nya ya. Tuh banyak, tinggal pilih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tinggal pilih ya, coba kita pilih ini ya, biar kita tahu bagaimana downloadnya. Oke. Nah, kalau muncul ini buang di close aja karena ini iklan. Kita close aja. Nah, tadi ini ya yang kita pilih ya. Nah, kita sudah pilih yang ini. Jadi tinggal lihat ke kanan, ambil PowerPoint, kita unduh. Unduh PowerPoint yang ini untuk template-nya kita unduh. Oke. Bagi yang sudah, oke. Nah ini sudah terunduh, sebelah kiri sudah terunduh, berupa RAR. Oke, kita klik yang sudah terunduh. Nah di sini kita ekstrak ke PowerPoint, kita klik, pindahin dulu ini. Nah kita klik, ekstrak, kita mau simpan di mana? Kita simpan di file D. Nah, folder D, sorry. Folder D ya. Oke. Pupuk Temps. Oke, kita akan pilih yang itu. Jadi close dulu yang ini, di close. Cari di folder yang kita simpan ya. Folder yang kita simpan tadi. Sini ya. Oke, ini ya folder yang kita sudah unduh. Folder yang kita unduh. Kalau sudah ada yang bisa ikutin dari awal. Oke, ini diklik aja. Oke, diklik muncul seperti ini. Kita belum bisa kerjain sebelum kita klik yang ini, enable editing. Kita editing template-nya ya. Oke, kita editing. Nah, tentunya kita sudah siapkan judul dari presentasi kita. Ya, tinggal bikin ya, metamorfosis kupu-kupu. Morfosis kupu-kupu. Perhatikan aja. Naikin saja sedikit. Kalau mau naikin, tinggal klik, tarik ke atas. Ini subnya di bawah aja. Yang ini yang di atas. Oke. Oke. Subtitlenya kita bikin siklus
siklus, dan ciri ya, ciri-ciri. Oke. Nanti soal mewarnai belakangan ya, kita warnai-warnai. Jadi satu template jadi, masuk ke template kedua. Kita harus kasih tahu definisinya dulu. Definisi metamorfosis ya. Nah, definisi dari kupu-kupu. Tidak seperti ini cara-caranya. Oke, ini dibuang dulu. Kalau memang perlu Bapak Ibu punya materinya ada poin-poin ya bisa diikutin yang sudah dibuat. Tapi kita tambah buat-buat sendiri gitu loh. Oke, jadi kita definisinya ya materi yang sudah kita buat tinggal kita copy aja. Di bold, nah di bold aja, klik kanan, copy. Bisa aja semua materinya atau kita bisa ringkes ya. Klik paste. Mau digedein lagi boleh, buang dulu ya, klik oke. Digedein, kita ke home, kemudian pilih huruf. Ini masih pakai huruf, kita pakai Arial yang umum ya, pakai umum Arial, besarnya 24 aja. 24, nah lumayan ya 24. Yang penting sebenarnya nggak boleh, ya, yang penting nggak boleh banyak tulisan, namanya juga PowerPoint, hanya poin-poin, tetapi sebagai pemateri kita bisa mengingat apa yang harus kita sampaikan. Kali ini kita mengajarkan cara mendesain PowerPoint. Oke, kita udah buat definisinya, mungkin kita mau warnai atau mau bikin jelas. Pengennya apa nanti di chat aja ya. Mau diwarnain atau animasinya belakangan ya. Oke, kemudian di sini di slide ketiga. Atau saya mau pingin slide seperti ini. Kalau pingin slide-nya seperti ini, berikutnya tinggal klik kanan, terus di duplicate. Klik duplicate, nah jadi, umpama slide-nya udah sama ya. Selama ya kita buang ini karena kita mau pakai materi yang lain. Diklik sampai muncul tanda tambah, angka plus itu di delete, oke. Jadi ini buang dulu. Nah. Seterusnya kita lihat materi lagi. Metamorfosis kupu-kupu ya. Terdiri dari, ada 4 tahap ya metamorfosisnya. Tahap dan siklusnya ya. Tahap atau siklus. Siklus metamorfosis. Tahapnya, oke, kita telur. Nah, ada 4 tahap ya, Bapak Ibu. 4 tahap. Jadi kita, kalau cuma begini kan kurang manis. Kita pergi ke insert, kemudian ambil smart art. Kita pilih seperti ini. Kita bikin 4. Oke. Langsung oke. Nah, diisi ya yang tadi telur. Pertama tahapnya telur. Kemudian larva. Kemudian kepompong. Cuma 3. Kenapa cuma 3 tadi? Karena dia sesuai ya, harusnya 4 ya. Jadi kita tambah. Klik kanan. Nah, dari klik kanan ini kita akan tambah bentuk add shape. Tambahnya before atau after, sebelumnya di atas ini atau sesudah ini. Jadi kita after ya, save after. Nah, munculnya di sini. Jadi kupu-kupu dewasa kita tinggal tulis kupu dewasa. Oke. Nah, ini dibuang. Oke, disorong nih. Yang ini udah nggak dipakai. Kita delete. Adanya ini. Kita nggak usah susah-susah karena ini template kan. Kita nggak usah susah-susah warnain satu-satu. Jadi kita tinggal pergi ke format. Sorry, bukan format.
design. Nah, klik design. Di sini ada warna, kita tinggal ganti warnanya, tinggal pilih warnanya. Cantik ya. Jadi tinggal ditaruh di sini. Otomatis kalau kita nggak tulis 1, 2, 3, 4, nggak usah poin, kita sudah siapkan gambar-gambarnya, tinggal kita ambil gambar dari folder yang sudah kita siapkan. Kita ambil dari folder, klik folder yang kita sudah siapkan. Tadi saya sudah siapkan foldernya. Nah, kita sudah siapkan, terserah mau siapkan gambar-gambar apa yang sudah ambil, gambar-gambar banyak sekali gambar dari Pixabay ya. Nah, masuk satu persatu, kita ambil gambarnya. Oke, insert, klik insert. Masuk, kemudian lagi klik from file yang sudah kita simpan, tinggal insert. Satu lagi, from file, insert. Ya, sesuaikan aja, nanti kan kalau kita bikin materinya apa ya gambarnya kita taruh ini. Tapi ini karena cuma contoh, biar cepat ya saya hanya memberi contoh. Untuk kreativitas tinggal tergantung dari Bapak Ibu guru sekalian. Berikut, next, jadi telur. Tahapan siklus, jadi setiap fase nanti gampang. Telur. Kita tulis. Oke, nggak usah telur. Jadi ini dia kan kita harus terangkan ya. Kita harus terangkan telur. Biasanya diketik aja telur. Kemudian kita mau masukin gambar. Oke, ini kita buang dulu, delete dulu. Ini juga nggak apa-apa, kita delete dulu. Kita mau biar puas, kita desain sendiri. Oke, jadi pergi ke menu home. Kita pergi ke slide. Nah, ini ada banyak nih. Banyak, tinggal kita pilih. Modelnya kayak apa, seperti ini ya. Nah, jadi kita mau naruh telur. Pertama kali telur, jadi kita tinggal ambil lagi gambar yang sudah kita buat. Telur kupu-kupu. Di sini kita tulis telur. Biasa murid-murid senang kalau ada gambar-gambar murid atau kita menyampaikan presentasi ada gambar, karena gambar berbicara banyak ya. Dan orang cepat mengerti, ya telur. Nah, terus gambarnya polos-polos. Oke. Gambar ini kita klik lagi, muncul tanda-tanda seperti ini, kita format. Mau lebih cakep, nah format boleh di ini, atau ini putih, atau ini lebih ramping. Kita format yang pilih aja. Oke, pelan-pelan. Kita format mau model seperti ini miring, boleh. Kita format yang ini, agak cantik ya, telur-telurnya di dalam ya, berbicara ya setiap gambar. Jadi tinggal kalau materi kita sudah kita siapkan, kita tinggal masukin materinya ya, copy dari materinya, tinggal klik kanan, paste. Nah, pertama kupu dewasa meletakkan telurnya pada ranting dan daun. Kupu-kupu, nah ini bisa Bapak Ibu sekreatif mungkin untuk cuma buat cari poinnya aja. Kupu-kupu dewasa akan mencari daun kesukaan. Pertama, dia menaruh di daun atau menetaskan telur itu memerlukan waktu lama hanya sekitar 3-5 hari. Ini tinggal bisa dibuat poin-poin aja. Jadi caranya gampang sekali ya. Biasanya kupu-kupu meletakkan telur di ujung daun. Tetapi kalau anak murid maunya dibacain semua ya. Anak murid mau dibacain semua ya nggak apa-apa, sesuai dengan catatan yang ada di buku cetak kan. Nah, sudah taruh. Tapi kalau kita mau cuma poin-poin juga bisa, tinggal dibuat sendiri poin-poinnya, oke? Kemudian, next. Ini kalau kita nggak pakai ini, kita delete. Bagaimana mau delete ini? Satu slide, kita sorot, klik kanan, delete slide. Nah,
Jadi mau bikin seperti ini, kita tinggal duplicate lagi, duplicate. Tinggal duplicate 1724 ya, baru 24. Oke. Kita duplicate, tapi ini nggak dipakai karena habis telur kepompong ya. Telur ulat baru kepompong. Baru kupu-kupu dewasa. Ini contoh telur larva atau ulat. Ulat. Larva. Kita ambil lagi gambarnya yang sudah disiapin. Larva ulat. Oh ya, tadi di sini saya ini tahap siklus metamorfosis. Kalau mungkin ibu-ibu lupa, oh iya ya siklusnya saya belum taruh, ini baru poin-poinnya. Oke, di copy lagi, klik kanan, nggak apa-apa salah-salah jadi ingat toh, ulang-ulang. Klik kanan, baru di apa? Di duplicate. Nah di duplicate ini kita buang langsung. Ini diklik, muncul, baru dipasangkan ini, kemudian klik delete, hilang. Kita ambil gambar yang sudah kita siapkan. Insert, pergi ke picture, device, gambar yang sudah kita siapkan. Nah, ini siklusnya. Tahap siklus metamorfosis. Jadi tahap siklus metamorfosis ya. Itu, oke. Kita tambahkan teksnya. Kalau ini terlalu besar, kita tambahkan teksnya di sini. Tinggal paste. Oke. Jadi, terus kok ini polos-polos? Nah, seperti ini kita bisa format, kemudian shape outline, kita masukin warna hijau. Nah, hijaunya sudah ada garis hijau ya. Tapi kok garis hijaunya terlalu halus, kita bikin lebih besar lagi. Format, shape outline, pilih weight-nya ya, pilih ketebalannya. Ketebalan 2/4 aja. Oke. Itu yang, tetapi kalau kita mau bikin warna nanti bisa saja ini kan. Oke. Jadi seperti itu contoh-contohnya. Oke, siklus. Kemudian telur. Nah, telur sudah ya. Oke, yang ini. Yang ini saya mau diwarnain. Saya mau diwarnain, tinggal format, warnain shape-nya ya, bentuknya. Format, pergi ke shape fill, pilih mau diwarnain apa? Merah. Merah, tapi merahnya kok terlalu gereng ya. Kita mau lebih transparan merahnya. Jadi klik kanan. Bentar. Klik kanan, kita pergi format shape. Nah, pergi ke text fill, kemudian transparansinya dinaikin. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau kita contohnya kita mau dia di atas, tapi kupu-kupunya tetap terlihat. Umpama di sini kita banyak lagi mau naruh-naruh catatan atau gambar-gambar. Kita transparansi aja. Ditransparansi ya, tapi itu contohnya cara membuat transparansi untuk gambar warna dan transparansi. Oke. Kemudian lanjut ulat ya, ulat sama juga ya, telur tadi telur sudah ya, larva atau ulat. Oke, sudah siap kan, tinggal copy ulat. Nah, apa kita mau ganti di sini? Tinggal pindah, tarik aja, asal di bold dulu, di batas dulu. Nah, kanan, terus
teksnya kita masukin sini, klik kanan, paste. Oke. Jadi, terus ini kayaknya kurang cantik, kita bikin bentuk aja lagi, format. Tapi kita pingin picture-nya dibuat efek. Nah, pergi ke picture effect, 3D rotation, kita pilih yang model ini. Nah, bikin kayak televisi flat screen ya. Ini model cara-caranya aja, ini terbalik ya. Oke, bisa. Anak-anak paling senang atau siapa saja kalau buat PowerPoint yang sederhana-sederhana seperti ini, tetapi daripada teks semua, lebih baik ada gambar, ada poin-poinnya. Ulat ya, terus kemudian tadi ulat. Oke, contoh. Bis ulat, kepompong ya. Kepompong pupa atau kepompong. Biar cepat. Ketiga, kita tulis kepompong. Klik kanan, paste. Terlalu kecil, Bunda. Nah, digedein. Home, terus pilih huruf ya. Pilih huruf terserah nih. Banyak sekali huruf terserah dari Bapak Ibu. Terus ukurannya juga 40, oke. Nah, turunin. Mau diwarnain juga bisa. Home, kita warnain teks. Warnain teks. Oke, kepompong. Nah, masukin lagi kepompong. Ya, biar ingat ya. Ini cepetin caranya kan udah tadi. Oke, ini masukin, klik, ambil kepompong. Insert. Oke, kepompong. Mungkin ini hanya contoh sederhana dari berhubung waktu, jadi saya nggak banyak-banyak tulisnya, pilihnya nggak banyak-banyak. Tahap pupa, tahap kepompong, oke, kita klik aja. Ini cara gampang, tapi sebaiknya nanti dibikin poin-poin. Dibikin poin-poin ya Bapak Ibu. Oke. Ini kita warnain lagi, format, shape outline, kita warnain outline. Format, shape outline kita pertebal. Oke. Itu sederhana, kepompong, habis kepompong, kupu-kupu dewasa ya. Nah, ini kok udah habis, ya kita klik kanan lagi, duplikat slide lagi. Oke, duplikat slide, tapi kita hilangkan ini, kita buang ini. Oke, ini kita buang lagi, kupu dewasa ya. Kupu-kupu dewasa. Atau imago. Imago deh. Imago. Kupu dewasa. Kupu dewasa. Oke, nah, sip. Kita ambil lagi gambarnya. Nih, dia udah keluar. Itu juga kepada pengurus provinsi, ya. Isinya mengutus Poli untuk menggantikan Sekretaris Iwan Luo. Baru tembusannya ke pusat, gitu loh. Oke. Jadi kita gimana formatnya, Pak Jason? Iya. Mungkin ada splatter ya. Tetap semangat. Imago adalah bla 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 ya, menerangkan ke murid-murid atau ke jemaat dan sebagainya. Kita terangkan ini, tapi ini kan kalau kita bikin sendiri tentang apa yang kita akan sampaikan, itu tinggal mau kita sendiri dong untuk desainnya. Yang jelas, penggunaan semua fitur-fitur yang di atas ini kita kuasai. Oke, ini taruhlah sudah selesai itu. Sekarang ciri-ciri ya. Duplikat lagi. Duplikat mau 2 kali. Duplikat. Oke. Nih, kita buang lagi. Oke. Duplikat. Oke.
Duplikat. Masih ada waktu ya. Gimana Bu Grace? Masih ada waktu kan? Miss Grace? Sekarang ciri-ciri. Ini contoh ciri-ciri. Ciri-ciri ya kita ulang lagi ya. Perilaku kupu-kupu. Ciri-ciri kupu-kupu. Adapun ciri-ciri dari kupu-kupu. Nah, umpama ini ciri-cirinya ada banyak. Nggak apa-apa, kita ambil 3-3 aja dulu. Supaya anak-anaknya puas deh belajar. Oke, taruh aja ciri-cirinya. Seperti tadi. Ada 3 seperti ini. Kita tinggal pilih lagi ke insert. Kita ke smart art. Ada 3 contoh seperti itu. Terserah tinggal pilih di sini. Pilih di sini puas-puas. Oke, kita masukin ini. Nah. Ciri-cirinya. Ya, tadi dia enggak. Tinggal copy ya. Copy. Nih, copy. Control copy. Masuk tag, Control V. Biar cepat. Oke, yang kedua. Lagi tekan Control C. Masukin sini lagi tekan Control V. Diatur sendiri. Kemudian yang ketiga. Control C. Control V. Ini buang-buang aja. Terserah bentuk-bentuknya yang jelas. Penggunaan menu-menu di atas sini, Bapak Ibu sudah mengerti. Tinggal kreativitas masing-masing membuatnya. Ada 2 jenis. Ini sisik, ada 2 jenis. Buang. Kupu-kupu, ini malam buang. Kupu-kupu, oke. Jadi, nah, tinggal ditarik. Kemudian ya, ini ada, umpama kita tulis angka 1, bolehlah. Angka 2, bolehlah. Angka 3. Kemudian diwarnain. Warnainya gimana? Ditekan dulu, muncul desain, kita warnain lagi. Oke. Nah, 3. Seperti ini, ciri-ciri ya dari kupu-kupu. Kemudian seterusnya seperti itu kita duplicate lagi, tapi bisa juga kalau kan ciri-cirinya banyak, tentunya kita nggak bolak-balik ganti-ganti ya itunya, tipenya, ini juga, jadi nggak perlu susah-susah lagi insert, tinggal ganti warna aja. Nah, ini seperti ini, 1, 2, 3, ke-4, ke-5, ke-6, semua caranya seperti itu. Nah, kita tambah 1 lagi ya, seperti ini dulu ya, ke ciri-cirinya ya. 1, 2, 3, oke. Nah, nanti diringkas-ringkas aja. Kan yang terangkan nanti kita kepada anak-anak atau kepada klien kita, umpama kita sebagai sales, sebagai mempresentasikan apa-apa, kita bisa sendiri yang terangkan, kita yang tahu. Dan paling oke, semuanya nanti kita masukin ke tab. Jadi kemana-mana kita tinggal bawa, untuk ada InFocus kita tinggal mirroring ke dalam screen-nya. Gampang. Ini double ya. Oke, biar menyingkat waktu. Sis Grace. Halo, Sis Grace. Ya. Ada berapa menit lagi? Masih ada. Takut ada yang 5 menit. 5 menit sekarang. Lagi 4 menit lagi? Iya, masih boleh. Wah. Ini 17.38 ya? Iya. Oke, tunggu. Masih boleh ya? Kontrol copy. Kita ini yang gampang-gampang.
Jangan dianggap gampang ya, semuanya kalau kita berlatih, lama-lama jadi mahir. Oke. Lama-lama desain-desain begini nggak perlu kita ambil template, kita bisa sendiri. Bapak Ibu juga bisa ambil template di slidesgo.com. Itu juga banyak sekali template. Slidesgo.com. Ctrl V. Nah, oke, Ctrl satu lagi. Ctrl C. Kita ganti. Ctrl V. Soalnya tinggal animasi ya. Klik, buang. Oke, ini kan sama warnanya. Oke, kita ganti lagi warna ya. Kita bold lagi, design, ganti warna yang ini, biar lebih terang ya. Oke, nah sekarang tahap berikutnya, ini sebenarnya ciri-cirinya ada banyak ya, ini cuma menyingkat waktu, saya cuma kasih contoh-contohnya. Kita buat animasi, oke. Animasi contohnya ini. Nah, judulnya biar pada saat kita slideshow dia muncul satu-satu. Jadi klik di animasi, ini sudah di bold dulu, udah dibatasin. Kemudian ini close dulu. Oke. Ini sudah dibatasin ke animasi, kemudian fly in, kemudian ini efek optionnya dari sebelah kiri ke kanan. Animation pen-nya kita klik, kemudian kita pilih timingnya, efek optionnya. Jadi efek optionnya kita nggak mau muncul sekaligus, kita muncul by letter, tiap huruf gitu. Klik by letternya, oke. Kemudian timingnya kita ke timing. Ini kan terlalu cepat, second 0.5 ya, 0.5 ini terlalu very fast, kita fast aja. Boleh medium, boleh slow, 1 second aja. Kemudian oke, nah kita coba slideshow-nya, kita play from, bisa dari play from atau kita slideshow. Nah, coba klik. Munculnya satu-satu kan? Tuh benar. Seperti itu, muncul satu-satu. Jadi cara membuat animasi, jadi tinggal klik animasi, terserah kita mau animasi seperti apa. Nah, ini untuk siklus dan ciri-cirinya belum dianimasi ya, animasi lagi, kita mau float in dari bawah ke atas. Tinggal float in, tinggal muncul dari bawah ke atas. Oke, jadi, nah float in, kita mau habis metamorfosis kupu-kupu ini muncul, float in tanpa kita klik, udah langsung muncul. Jadi, di animasi. Sorry, motong waktunya sisa 2 menit ya. 2 menit lagi ya. Oke, terima kasih Sis Grace. Oke, sampai di animasi kok. Ini diganti after previous. Jadi setelah metamorfosis muncul kupu-kupu, kita nih, jadi tanpa kita klik dia akan muncul sendiri. Slideshow lagi, play from. Nah, oke ya, seperti itu dari bawah ke atas. Tapi coba. Nah, kita klik ya. Kita klik. Dia muncul karena tadi dibikin pelan, muncul siklus dan ciri-ciri seperti itu. Berhubung waktu, jadi apalagi? Oh ini sudah ya. Jadi mungkin nanti kelas berikutnya untuk advance-nya nanti kita buat lagi. Tapi puji nama Tuhan, kiranya boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau untuk mewarnai bisa ya. Ini seperti ini contoh. Satu lagi ke sini format. Save fill, tinggal pilih warna, terus tulisannya mau diganti warna putih, kita bold, home, kita ganti tulisan warna putih, boleh warna, oke. Jadi seperti itu, terima kasih banyak semua atas atensinya, kiranya, oh ini saya, oke, setelah selesai, di file, terus save as, browse. Oke, nah kita beri judul metamorfosis ya, metamorfosis atau pembelajaran untuk kelas berapa gitu ya. Oke, nah di save, save-nya berarti di D. Di D ini paling besar kan space-nya, jadi aku selalu di D. Save. Oke, nah di save ini setelah di save kita tinggal
pergi lagi ke, kita kan mau masukin ke tablet ya, karena kita mau bawa. Pergi ke Chrome, kita buka, 2 menit ya. Kita buka Gmail kita. Gmail ya, kita buka Gmail. Kita buka Gmail kita, oke. Nah, biar A to Z ini, Sis Grace, biar ketahuan nih. Nah, kita tulis di sini untuk memasukin yang tadi, oke. Nah, kepada, umpama saya kirim ke saya sendiri juga, ke email saya yang satu ya, ke Polak. Ah, ini. Subjeknya draft PPT. Kemudian, dari attachment sini, di attach, lampirkan file yang tadi kita sudah buat. Kita tinggal pilih file yang tadi kita buat, tadi masuk ke Power. Tadi judulnya ini ya. Tunggu. Metamorfosis judulnya, Bu. Bentar. Masuk nggak ya tadi ya? Nah, ini dia ya. Oke, open, masuk. Nah, otomatis dia udah ter-attach di sini PowerPoint kita. Oke, tinggal kita kirim. Saya tinggal buka di sini. Jadi kemana-mana kita mau presentasi atau bisa langsung. Ya, ada metamorfosis, klik, kemudian download. Download, tinggal di download, kelihatan ya. Klik download, 1-2 detik, terdownload nggak ya? Karena ini filenya lumayan berapa lembar ya, ada 9 lembar tadi. Enggak sampai 9, 8. Oke, sudah jadi. Nah, PowerPoint sudah ada, tinggal kita presentasi. Kalau kita presentasi biasa di catatannya, kita kan akan bicara. Semua apa yang kita bicara taruh aja di catatan, tinggal kita kita presentasikan ke murid atau di mirroring ke screen di depan. Atau juga dari laptop di sana yang muncul kepada screen biar murid-muridnya, tetapi kita nggak bawa kertas, nggak bawa lain-lain, nggak bawa pulpen, kita tinggal gunakan tablet di genggaman tangan kita dengan mudah untuk memberi pelajaran kepada semua murid-murid kita. Puji nama Tuhan, terima kasih, kiranya boleh menjadi berkat bagi semua guru-guru hebat, hamba-hamba Tuhan hebat, pelayan-pelayan Tuhan, semuanya, mahasiswa, siswa, ibu rumah tangga, semuanya mudah-mudahan diberkati. Saya stop sharing ya, Sis Grace. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Anaka untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Saat ini kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya boleh langsung unmute aja dan langsung sampaikan pertanyaannya dan nanti akan dijawab. Saya persilakan bagi yang mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa, bisa. Halo Bu, Maaf, dengan Pak siapa? Oh, dari NTT, Bapak Guru. Selamat malam Bu Aneke. Selamat malam Pak Guru. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak bertanya, namun saya memberikan apresiasi bahwa materi ini sangat berguna bagi saya. Jujur memang kami juga di daerah pelosok yang sementara juga dalam tahap belajar seperti ini. Dan bagi saya materi ini sangat penting. Untuk itu saya mohon mungkin bisa
berikan ya materinya kepada kami biar Oh, Sis Grace tadi materinya. kemudian mungkin bisa juga hasil rekamannya biar kami ketika belajar ada kesulitan bisa buka rekamannya. Oh ya begini begitu Baik, maksudnya. baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Shalom. Shalom, terima kasih. Jadi kalau seandainya Bapak Guru mau bikin juga presentasi di depan jemaat, kan materi sudah ada, ayat-ayat sudah ada, Ya, tinggal benar. gampang dimodifikasi. Ya. Nanti materinya saya akan taruh di sini atau bagaimana, Sis Grace? Nanti di share linknya Google Drive. Mungkin boleh cantumkan nomor handphone, nomor WA. Sudah ada nomor, kan ada daftar kan semua. Oh, jadi iya. ada di Google Drive, tinggal diklik aja, gampang sekali, daripada satu-satu kita kasih berat nanti ya komputernya, gampang. Dan kalau ada pertanyaan saya siap membantu untuk bila ada materi-materi ingin dibuat PowerPoint untuk ternyata aduh saya bingung nih mau presentasi agak-agak sulit, ya bisa. Puji Tuhan kalau memang ada kesempatan saya bisa bantu. Boleh juga Bu minta nomor HP-nya Bu, nomor WA-nya Bu. Nomor WA saya. Oh iya, Bapak dapat nomor saya dari mana Pak Alsanu? Saya dapat informasi ini dari Instagram Bu. Oh, dari Instagram ya, mungkin ada yang naruh di Instagram ya. Saya malah nggak main Instagram ya. Oke, nggak apa-apa ini. Instagram dari kementerian Bu, makanya saya daftar. Oke, 0816-197-8236 ini saya punya WA siap membantu untuk setiap pertanyaan ya. Oke, 0816-197-8236. Tadi ada yang bertanya lagi, Sis Grace. Ada lagi tadi yang bertanya melalui chat ya Bu, dibilang pertanyaannya adalah cara supaya menyimpulkan dari Word ke Microsoft PowerPoint bagaimana ya? Oh, kalau tak salah apa diulang lagi? Dari menyimpulkan dari Microsoft Word ke Microsoft PowerPoint. Oh, kok tadi siapa yang tanya tadi ya? Menyimpulkan pertanyaannya dari Medi Sihombing. Iya, gampang kan Ibu Medi sudah bikin di Word. Sudah bikin di Word materinya Bu Medi. Ya. Nah, Bu Medi sudah bikin materi di PowerPoint di Word, tinggal copy paste. Oh, ya. Kalau panjang gimana, Bu? Kalau panjang tinggal kalau terlalu panjang kan kita ambil kata kuncinya aja. Oh iya iya. Untuk PowerPoint itu makanya dibikin PowerPoint itu sesuatu yang powerful kan? Maksudnya poin-poin yang powerful itu nanti kita tinggal jabar-jabarkan gitu loh. Iya. Kalau panjang ya kita ringkas, kita ambil intinya aja, kata-kata kuncinya terus kita jabarkan. Mungkin kita ringkas sesuai dengan kata-kata kita juga bisa. Itu sengaja tadi saya copy paste biar tahu cara copy paste, cara mewarnai, cara membesarkan huruf, mengecilkan huruf. Tapi kalau ini belum advance karena masih pemula. Iya, nggak apa-apa. Daripada langsung advance nanti bingung. Iya Bu, benar ini aja pelan-pelan tadi ngikutinnya. Iya, dari pelan-pelan. Nanti lama-lama. Tapi benar, saya bilang ini sangat-sangat membantu kalau kita tahu kita bisa ngajarkan ke anak-anak kita juga karena mereka ada tugas lebih ringkas ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Medi. Ya. Silakan bagi ada peserta lagi yang mau bertanya, boleh langsung. Ya saya Bu, usul aja Bu Anneke. Ya dengan siapa ini? Dengan Soneta Pak Soneta. Siahaan Bu. Iya. Pak Siahaan ya. Boleh ada lanjutannya Bu dari pertemuan ini. Advance-nya ya, oh puji Tuhan. Ya betul Bu, karena kami masih ingin menambah wawasan nih Bu. Baik, baik. Ya buat di jemaat. Ya terima kasih Bu, itu aja usulan saya Bu. Oke. Kira-kira di bagian PowerPoint atau di bagian PowerPoint ya? Penting sekali ya. Ya, di PowerPoint itu kan Bu ini. Karena apa ya? Kalau kita membuat PowerPoint itu kan poin-poinnya aja, tapi untuk teksnya itu sudah di tangan kita. Ketika kita melihat, menyampaikan kepada jemaat, kita bisa sambil begini. Saya juga
Kalau di depan mimbar, saya taruh di mimbar, kemudian saya tinggal ngomong, kan PowerPoint sudah muncul. Saya tinggal lihat teksnya untuk menyampaikannya. Seperti itu ya, tapi itu tinggal tapi cara membuatnya yang lebih mungkin sekarang ya masih karena terbatas waktu, Bapak Ibu belum nangkap benar. Nanti kita bikin lagi waktunya untuk mengajarkan ulang ya. Biasanya kan mesti diulang-ulang, ada repetisinya. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Bu, saya mau bertanya, ini ada grup WA-nya nggak, Bu? Oh, ini saya nggak bikin grup WA. Ini dengan siapa yang tanya? Saya Metodius, Bu. Soalnya kan siapa tahu mau dibuat lagi webinarnya biar bisa dapat apanya Informasi. Enggak, ada isi absen enggak? Ada Ibu, ada. Ya, kalau ada isi absen atau isi yang pendaftaran itu kan semua terangkum di dalam Excel. Iya. One day aku ajarin Excel, pokoknya biar semuanya bisa melek teknologi itu paling oke sekali. Jadi masa kita setuju Bu. Sama anak-anak 3 tahun ya, bener. Kita harus tahu bagaimana kita download aplikasi untuk lain sebagainya, bikin animasi segala macam. Semuanya itu perlu supaya kita nggak nanya-nanya lagi ke mereka. Mereka kan sibuk, anak-anak kita kadang-kadang mereka nggak mau ladeni kita. Kita harus yang ngajarin mereka malah. Bukan mereka yang ngajarin kita. Mereka nggak sabaran kalau ngajarin kita. Iya, benar Bu. Benar banget. Benar ya. Itu. Anak-anak nggak akan itu, tapi kita harus tahu. Malah kalau anak saya, Nggak sabaran ngadepin kita anaknya. Pengalaman Bu, kalau ditanya Mami kok yang lebih dulu tahu, Mami kok yang lebih dulu tahu. Nah itu keistimewaan. Jadi kita nggak diituin sama anak kita, gitu loh ya. pengalaman Bu. Ditanya sekali kalau diulang lagi nggak mau. Iya betul, itu curhatan mama-mama. Iya. Tapi ya bukan soal itulah. bisa ngajar nggak ngajar. Iya, jangan sampai kita itu 4.0 akan segera. Bagaimana anak-anak sekarang itu cepat sekali, mereka aja nggak perlu. Kalau kita dulu kan hitungan apa? Pakai lidi ya, ingat nggak? Masih pakai lidi, bawa ke sekolah. Bukunya setumpuk-tumpuk, buku setumpuk-tumpuk. Tapi zaman sekarang hanya di dalam satu genggaman ini semua ada. Jadi semua ada, karena sangat membantu. Kita nggak perlu bawa yang tebal-tebal. Ibu-ibu guru apalagi banyak sekali tugas, mau meeting mau apa, schedule tinggal buka. Oh iya, abis ini ya saya ngapain ya, abis ini cuma tinggal digeser-geser, murah meriah tinggal geser-geser, bener nggak? Gitu. Ada lagi pertanyaan? Iya nanti dibuatkan, Neta dicatat. Mantap. Tinggal itu aja Bu, Samsungnya Bu. Samsungnya ada promo nggak Bu? Ya, kalau ada promo bisa boleh. Betul Pak. Bapak tinggal WA ke saya mau yang mana? Yang tadi ya, ini saya yang tadi yang paling murah. Nanti saya kasih ke Samsung. Kalau yang ikut seperti ini mereka kasih diskon ya paling harga khusus. Harga khusus. Iya Bu, minat nih Bu. Iya, harga boleh khusus tuh, mereka Bu. kasih. WA aja. Yang seperti ini aja, yang tablet ini yang sangat membantu kok. Saya nggak mahal-mahal ini. Saya punya ini sangat membantu kemana-mana, Ibu Guru, Bapak Guru. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, ke depan kita harus sudah punya semua. Betul. Seperti ini. Iya, harus. Tinggal WA ke Ibu saja ya Bu. Bagaimana Pak? Tinggal WA ke Ibu saja ya Bu ya. Nanti Iya, ya. tinggal WA saja. Terima kasih, Bapak yang Bu. mau mana, saya tinggal ngomong ke orang Samsung. Ini Samsung itu sangat peduli loh. Mereka bisa datang ke sekolah-sekolah. Nah, kami guru-guru ini juga berinisiatif ya untuk memajukan transformasi digital ini. Bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu. Baik di tempat-tempat pekerjaan masing-masing. Seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi, Ibu Grace. Iya, ada satu pertanyaan lagi dari chat dari Jonathan Pakpahan. Bertanya, bagaimana cara membuka materi PowerPoint di Zoom Meeting dan cara membuat 4 atau 4 gambar dalam satu slide? Oh, mesti diulang lagi. Ini masih ada waktu nggak? Sayangnya waktu kita terbatas. Ya. Next time kan ada kelas lagi. Bikin 4 gambar yang tadi seperti yang tebak-tebakan tadi ya, nama kota.
Iya, Kan dalam Bu. satu slide Iya. ada 4 gambar. Benar, Bu. Iya.